Jadi ketika sortir pertama dapat 100 ekor, ini sortir kedua dapat 52 ekor bro. Ya bro, jadi pada kesempatan pagi ini saya mau menyortir ikan riukin umur sekitar 3 minggu ya bro. Jadi ini adalah kakaknya yang saya kawinkan kemarin di situ, yang baru saya upload videonya kemarin itu kan baru bertelur. Nah ini pas kakaknya ya. Ini sudah saya sortir 1 hari. Jadi pada waktu setelah menetas umur sekitar 1 minggu lebih 3 harian itu saya sortir. Biasa sortir pertama itu saya pilihin ekornya yang mekar ya bro, karena banyak ekor yang nguncup cacat-cacat hanya 1 gitu. Terus waktu itu dapat 100 bro, sekitar 100 lah, kurang lebih 100. Nah ini setelah umur 3 minggu mau saya sortir lagi. Bentukannya seperti ini bro, nggak banyak. Terus sepertinya sih ukurannya juga nggak seragam. Oke lah, saya share dulu. Kita sudah siapin akuarium di sini sama tempat yang baru di sini. Untuk apa bentukannya coba kita share terlebih dahulu bro. Nah kemudian salah satu hal yang perlu diperhatikan, kemarin itu kan ada teman-teman yang nanya juga, bang kalau misalnya buraya umur 1 minggu 2 minggu boleh nggak ya disortir. Terus saya pernah menyortir buraya kecil kok besoknya mati semua, ngambang semua. Nah jadi sesuai yang saya alami bro, sesuai pengalaman saya itu pernah sortir, kemudian saya taruh air yang baru bro, itu memang sama bro, jadi langsung mati. Nah buraya itu sangat rentan sekali. Pertama, hal yang perlu diperhatikan adalah kita harus siapkan air. Ini sudah saya endapkan di sini selama 3 hari bro. Kenapa kok 3 hari? Karena kebetulan ini kan musim hujan, jadi airnya itu nggak terlalu jernih juga. Akhirnya harus saya endapkan itu minimal 3 hari. Ini air kelihatannya udah mulai bagus, udah mulai jernih, udah mulai bening juga meskipun belum maksimal. Biasanya kalau nggak musim hujan, air dari sumber saya itu kan jernih, itu biasanya 1 hari itu cukup bro. Cuman karena ini musim hujan, ini saya endapkan selama 3 hari. Kemudian yang kedua, ikan itu jangan terlalu banyak disentuh. Jadi ketika kita sero, kita taruh akuarium ya udah gini aja. Nanti kita pakai sero itu, sero kecil. Nah kayak gitu. Habis disero langsung aja kita taruh di kolam selanjutnya. Jadi nggak perlu kita banyak sentuh. Nah itu sesuai pengalaman saya bro, yang harus diperhatikan dalam menyortir buraya ya. Nah jadi bentukannya seperti ini bro. Ini ada 2 ekor yang cukup aneh ya. Karena apa 2 ekor ini paling gede sendiri, menonjol sendiri. Nah ini ceritanya gini bro, 2 ekor ini saya temuin 2 hari yang lalu waktu saya mau ambil ganggang. Nah di tempat ganggang itu kan banyak ganggang. Nah itu sepertinya gini, waktu saya ternak riukin ini kan, ketika saya mau sortir pertama itu saya saya pindah ganggangnya ke tempat ganggang itu. Nah mungkin kayaknya ada yang terselip di ganggang, akhirnya dia besar di kolam ganggang itu. Nggak saya kasih makan, nggak apa, tiba-tiba ada 2 ekor yang lebih menonjol ukurannya bro, karena mungkin tempatnya luas ya untuk 2 ekor. Kemudian mungkin di situ itu banyak butuh air. Nah akhirnya ya udah rezeki sih bro, ada 2 ekor yang cukup menonjol ukurannya. Ya inilah salah satu keanehan goldfish ya bro, ukurannya itu bisa jauh selisih ketika memang mereka itu mendapatkan treatment yang cukup, artinya ya dari segi media itu cukup. Akhirnya selisih ukurannya itu sangat jauh daripada yang normal. Nah bentukannya seperti ini, tentunya ini masih perlu atau masih banyak yang harus dibuat, harus disortir, karena baru melewati sortir yang pertama bro. Nah ini rencana saya mau membagi juga video bagaimana saya menyortir. Terus yang saya sortir yang bagus-bagus akan saya taruh, akan saya siapkan akuarium 1 lagi ya bro, supaya kita lebih mudah nanti menilai. Oke, saya siapkan akuarium gitu dulu, saya mau cuci dulu ya. Ya bro, jadi ini udah aku siapin tank satunya untuk menampung yang saya pilih ya bro. Jadi sebenarnya bagusnya itu ketika sudah saya pilih itu langsung saya taruh di kolam pembesaran ini. Namun supaya nanti teman-teman juga tahu bagaimana sih menyortir ikan ketika ukuran atau umur sekitar 3 minggu ini. Karena apa? Biasanya teman-teman itu ada yang curhat ke saya,
Bang, ini saya sudah kasih indukan yang bagus, tapi kenapa ya hasilnya ketika gede itu kok kurang maksimal ya, kok nggak sesuai indukannya. Nah kadang-kadang apalagi ketika kita crossbreed ya bro, kadang-kadang itu letak keberhasilan ketika kita beternak itu juga tergantung bagaimana kita memilih ikan pada waktu kecil. Kita menyortir, kita tahu bagaimana sih bahan yang kedepannya itu oke gitu. Jadi dalam satu batch itu khususnya yang crossbreed itu pasti banyak varian, dan kadang-kadang yang bagus itu malah jumlahnya itu sedikit bro. Oke, lanjut kita sortir. Nah, suatu contoh model-model kayak gini bro. Jadi ketika masih kecil kan kita tidak terlalu bisa menilai punuknya ya bro. Namun ketika ukuran segini itu saya lebih memilih ikan itu rapi, kemudian dari segi proporsional bodinya itu dapat, terus kerapian ekor itu juga dapat. Artinya ya dari segi proporsional ikannya itu dia nggak nungging, terus sepertinya ya apa namanya renangnya enak, bagus dilihat antara mata sama pangkal ekor itu juga lurus, jadi renangnya itu enak. Oke, kita lanjut lagi ya bro. Jadi ini sudah selesai saya sortirnya. Yang bagusan menurut saya itu dapat 52 bro. Ini yang kurang kurang serk saya ya. Sebenarnya ya rapi-rapi semua, ekornya juga dua semua, namun ada beberapa yang saya kurang serk. Ini kayak gini itu ekornya terlalu beger. Terus ada lagi yang long tail itu ekornya itu terlalu apa ya bro, terlalu ke bawah gitulah, jadi dia sudut ekornya itu kurang tegak. Nah, kayak gini. Ada lagi yang ekornya itu cuma sempit gitu bro, kurang lebar. Banyak kan ya gitu sih. Kalau rapinya sih rapi semua. Nah kayak gini itu ekornya itu nggak sama bro, antara kanan sama kiri. Sebenarnya bagus juga, tapi percuma lah nanti digedein juga hasilnya kurang maksimal. Nah kayak gini, ini kan juga bagus, tapi ekornya itu nggak sama. Yang kanan lebih lebar. Ini kalau dibesarin sih malah lebih parah. Nah gitu. Nah kemudian ini yang bagusnya bro, dapat 52. Iya kalau sekilas hampir sama ya bro. Nah ini ekor-ekornya itu saya sukanya itu lebih tegak, pas lah tegaknya. Terus juga rapi ekornya. Jadi ketika sortir pertama dapat 100 ekor, ini sortir kedua dapat 52 ekor bro. Ya tetap disyukuri karena memang yang indukan ini telurnya itu nggak terlalu banyak sih. Oke ya bro, cukup di sini. Untuk teman-teman mungkin ada yang ditanyakan, langsung aja isi kolom komentar ya bro. Ini langsung saya taruh di kolam pembesarannya yang udah disiapkan dengan air yang sudah diendapkan selama 3 hari. Oke bro, semoga sehat selalu ya. Nanti saya update lagi perkembangannya.